Stellar Transformations, episode 41. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat ini, Qin Yu tidak tahu bahwa seorang Xiu Yao tingkat Yuanying tingkat menengah akan menggeledah areanya. Seluruh perhatiannya terfokus pada apa yang terjadi di dalam kepalanya. Arus panas biru yang membara itu menyerbu ke area energi spiritualnya dengan cara yang tidak dapat dihentikan. Bentuk air dapat berubah-ubah, dan energi spiritual yang tidak berwujud juga sama. Meskipun kacau, energi spiritual Qin Yu akan tenang seiring berjalannya waktu. Tentu saja, butuh waktu yang cukup lama untuk benar-benar tenang di kepalanya. Berbeda dengan masa energi spiritual yang sangat besar, di pusatnya, cakram itu, yang terus-menerus memancarkan berbagai percikan listrik berkelok-kelok, adalah inti sejati seseorang, jiwa. Hubungan antara jiwa dan energi spiritual sama seperti hubungan antara matahari dan cahaya matahari. Hanya jiwa yang merupakan hakikat sejati seseorang. Pada level Qin Yu saat ini, ia hanya memiliki sedikit pemahaman tentang energi spiritual, sementara tidak mengetahui apapun tentang jiwa, hal mendasar yang sesungguhnya dalam dirinya. Jiwa adalah wilayah terlarang yang tidak dapat disentuh oleh para Xiu Zenis. Apa sebenarnya arus panas biru menyala yang dipancarkan air mata meteorik itu? Qin Yu memusatkan seluruh perhatiannya pada arus udara biru yang muncul tiba-tiba itu. Arus udara biru menyala itu menembus energi spiritual tanpa hambatan sedikitpun, langsung menuju jiwa. Wilayah energi spiritual itu bagaikan samudera yang ganas. Di tengah samudera energi spiritual yang ganas ini, terdapat cakram berbentuk pulau, yang tak lain adalah jiwa. Ketika arus udara biru mengalir ke cakram berbentuk pulau, yaitu jiwa, ia langsung terserap. Bersamaan dengan itu, cahaya 7 warna jiwa, yang terus memancarkan percikan listrik yang berkelok-kelok, tiba-tiba menjadi kacau. Cahaya biru itu langsung menguat, tetapi tak lama kemudian, kembali ke keadaan semula. Pada saat ini, masa energi spiritual yang sangat besar di sekitar jiwa memancarkan cahaya biru. Seluruh energi spiritual tampaknya telah mengalami transformasi, sementara perubahan yang sangat besar juga terjadi pada Qin Yu sendiri. Sungguh perasaan yang luar biasa. Qin Yu tiba-tiba membuka matanya yang berkilauan. Kendali mental. Kini kendali mental Qin Yu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kendali mental ini memiliki banyak kegunaan, misalnya, untuk mengendalikan pergerakan energi elemental di dalam tubuhnya. Semakin kuat pengendalian mentalnya, semakin energi unsurnya mengikuti arahannya, dan semakin halus ia dapat mengendalikan energinya saat menyerang. Tapi energi spiritualnya tampaknya semakin sulit dikendalikan. Ketika Qin Yu mencoba mengendalikan energi spiritualnya lagi, ia menyadari bahwa energinya telah berubah. Sebelumnya, energi spiritualnya seperti seorang sarjana yang belum terlatih, tetapi sekarang energi spiritualnya seperti pria berotot yang kuat. Perubahan yang tak terlukiskan telah terjadi padanya. Di saat yang sama, energi spiritualnya juga menjadi jauh lebih sulit dikendalikan. Meskipun pengendalian mental Qin Yu tiba-tiba membaik, ia secara tak terduga hanya dapat mengendalikan 10% energi spiritualnya seperti sebelumnya. Kendalinya telah meningkat dan jiwanya juga telah bertransformasi, tetapi mengendalikan 10% energi spiritualnya masih merupakan batasnya, 10% seperti sebelumnya. Apa artinya ini? Qin Yu ragu tetapi ia tidak dapat memahaminya karena secara teoritis, baik energi spiritual maupun jiwa itu sendiri tidak dapat tiba-tiba meningkat. Seorang praktisi harus mencoba mengendalikan pikirannya berkali-kali untuk meningkatkannya, dan itu pun dengan sangat lambat. Energi spiritualnya pun meningkat secara bertahap berkat transformasi yang terjadi pada jiwanya seiring dengan peningkatan kekuatannya. Baru saja, kendali mental dan energi spiritual Qin Yu meningkat satu langkah hanya dalam sekejap, sesuatu yang mustahil terjadi pada Xiu Zenis lainnya. Penyebab semua ini adalah aliran udara biru menyala dari air mata meteorik. Air mata meteorik, apa sebenarnya itu? Qin Yu semakin penasaran dengan air mata meteorik yang menyatu dengan tubuhnya. Ia juga mencoba mengirimkan energi spiritualnya. Saat ia mengirimkannya, ia mendapati seorang ahli Yuanying tingkat menengah sedang berlari di atasnya ke arahnya, dan yang lebih parah lagi, ahli itu bahkan sedang mencari menggunakan indera sucinya. Namun, ketika indera suci itu menyapu Qin Yu, ia tidak mendeteksi apapun. Terlebih lagi, ketika indera sucinya meluas, sang ahli tidak merasakan apapun yang terjadi. Indera suci mereka berada pada dua tingkat yang berbeda.
Indra suci Xiu Yao tingkat Yuanying tengah itu sedikit lebih lemah daripada indra suci Qin Yu sehingga tidak dapat mendeteksinya. Qin Yu sama sekali tidak memahami prinsip ini. Hal ini sungguh agak misterius. Dia hanya mengetahui hasilnya, yaitu indra suci dapat mendeteksi indra yang lebih lemah, tetapi tidak dapat mendeteksi indra yang lebih kuat. Setelah beberapa saat, seluruh tubuh Qin Yu melesat keluar menembus terumbu karang bagai kilat. Kondisinya saat ini adalah yang terbaik yang pernah dialaminya. Efek buruk dari penggunaan seni melarikan diri meteor telah hilang. Selain itu, ia juga telah mempelajari teknik pemeriksaan jiwa. Xiao Hei ada di timur laut, bahkan tidak terlalu jauh dari sini. Sambil menutup matanya, ia bisa merasakan keberadaan Xiao Hei dengan jelas. Telepati khusus berkembang antara Xiao Hei dan Qin Yu saat mereka masih kecil, yang memungkinkan mereka merasakan keberadaan satu sama lain. Qin Yu sedikit menyipitkan matanya dan langsung mempertimbangkan situasinya. Sang Mo sudah menawarkan hadiah atas kematian putranya. Lagi pula, para Xiuyaois bawah laut ini sepertinya bisa dengan mudah mengetahui bahwa aku bukan seorang Xiuyaois, termasuk monster iblis yang lebih lemah dariku. Dia teringat bagaimana, saat dia dan Xiao Hei baru saja menyelam ke dasar laut, binatang-binatang iblis yang lemah itu lari terbirit-birit dengan sangat cepat. Para Xiuyaois itu bisa mengenaliku. Ditambah lagi tawaran hadiahnya, sulit bagiku untuk melangkah di dunia bawah laut ini. Lagi pula, aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dunia Xiuyaois ini. Sekarang, hal terpenting yang harus dilakukan adalah diam-diam membunuh seorang Xiuyaois dan menggunakan pemeriksaan jiwa untuk mengetahui situasi para Xiuyaois di dunia bawah laut ini dengan jelas. Qin Yu tahu betul bahwa di lingkungan yang tidak dikenalnya, dia harus ekstra hati-hati. Ia kemudian memancarkan indra sucinya, sangat yakin akan hal itu. Bahkan seorang ahli tingkat Yuanying menengah pun tak mampu mendeteksinya, jadi mudah dibayangkan betapa hebatnya indra sucinya. Seperti seberkas cahaya, Qin Yu melesat ke selatan secara langsung. Namun, tak lama kemudian, ia mendeteksi 8 Xiuyaois tak jauh darinya. Seketika, ia berhenti menggunakan energi bintang dan menekan auranya. Namun, ia sama sekali tidak khawatir menggunakan indra sucinya karena, bagaimanapun juga, 8 Xiuyaois ini baru berada di tahap Jindan. Kakak Sang Tan, kali ini Patriark hampir gila. Dia memerintahkan kita untuk mencari tanpa henti tanpa memberi kita waktu istirahat, kata seorang Xiuyao. Kedelapan Xiuyaois ini tak lain adalah anggota klan Gurita Sang. Kedelapan anggota ini telah bergabung dan melakukan pekerjaan mereka bersama-sama. Sebenarnya, mereka melakukan ini karena kemalasan mereka. Lagi pula, jika masing-masing dari mereka pergi ke area yang berbeda, kecepatan pencarian mereka secara keseluruhan akan jauh lebih cepat. Sialan, kemana perginya si Siuxian ini? Tidak ada pulau Siuxian dalam radius 100.000 li dari tempat ini, kita sudah lama mencarinya, Patriark juga sudah menawarkan hadiah, dan hampir setiap 100 li digeledah seseorang, tapi tak disangka, bahkan bayangan berdarah pun tak terlihat. Sang Tan ikut berteriak dengan marah. Wajah Qin Yu yang mengamati menggunakan indra sucinya dari kejauhan langsung berubah. Ia tahu bahwa tawaran hadiah itu akan membuat banyak Xiuyaois mencarinya, tetapi ia tidak menyangka rata-rata akan ada seorang Siuxianis dalam setiap 100 li. Perlu diketahui bahwa jarak 100 li sama sekali tidak dianggap jauh oleh seorang Xiuyaois. Namun, Qin Yu tidak tahu bahwa para Xiuyaois yang mengejar terkonsentrasi terutama di area seluas 100.000 li ini. Lagi pula, kebanyakan Xiuyaois mengira dia ada di area ini. Sedangkan untuk area yang lebih jauh, jumlah Xiuyaois yang mengejar jauh lebih sedikit. Kebanyakan Xiuyaois yang mengejar hanya mencari area ini sekali saja. Karena para Xiuyaois biasanya menghabiskan waktu untuk berlatih, mereka menjadi sangat bosan, dan karena itu banyak di antara mereka yang sangat ingin mengejar beberapa Siuxianis. 8 Xiuyaois. Qin Yu mempertimbangkan kemungkinan membunuh 8 Xiuyaois ini. Setelah beberapa saat, ia perlahan menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak bisa menangani 8 orang ini dengan cepat. Lagi pula, ketika Sang Mo mengirim anggota klannya, dia pasti sudah memberi mereka metode untuk mengirimkan pesan. Bahkan jika aku bisa membunuh 8 orang ini dengan cepat, mereka akan mengirim pesan dan banyak Xiuyaois akan berkumpul di area ini, yang akan sangat buruk. Kalian berdelapan sangat beruntung. Tanpa mengaktifkan energi bintang di tubuhnya, Qin Yu menembus air bagaikan anak panah menggunakan kekuatan fisiknya. Prinsip keterampilan manuver tubuh yang ia latih di masa lalu adalah mengubah hambatan air menjadi bantuan. Dengan tubuh Qin Yu dan keterampilan manuver tubuh menembus airnya, kecepatannya masih sangat cepat. Dalam waktu singkat dia sudah pergi sangat jauh dari 8 Xiuyaois itu. Menggunakan kekuatan fisik saja untuk menembus air masih lebih lambat daripada menggunakan energi bintang.
Tidak ada Xiu Yaois di sekitarnya menurut indera sucinya, jadi dia mulai mengaktifkan energi bintangnya, bersiap untuk bergerak maju dengan sangat cepat mulai sekarang. Namun, wajah Qin Yu berubah warna secara tiba-tiba. Tanpa diduga, ada dua Xiu Yaois di depan. Lebih buruk lagi, dilihat dari fakta bahwa mereka mencari dengan indera suci mereka yang telah berkembang, mereka mungkin juga pengejar Qin Yu. Baru sekitar 10 li, tapi aku sudah bertemu pengejar lain lagi. Qin Yu akhirnya tahu seberapa padat pengejarnya, terutama dalam radius 100.000 meter ini, di mana hampir semua Xiu Yaois dengan mudah memperluas indera suci mereka untuk mencari ketika mereka senggang. Kedua Xiu Yaois ini terlihat sangat berotot, salah satunya botak dan mengenakan baju besi. Yang satunya bahkan lebih berotot, kulit seluruh tubuhnya berwarna biru tua dan ada tongkat hitam pekat di tangannya. "Hei, bro, hari ini membosankan sekali. Akhir-akhir ini kamu jarang muncul untuk berburu, ya?" Tanya pria botak berbaju zirah itu kepada pria besar biru dengan santai. Pria besar berwarna biru itu berkata dengan senyum misterius, "Tentu saja. Waktu aku datang ke perairan dekat benua untuk berburu terakhir kali, aku sangat beruntung bertemu dengan perahu nelayan. Ada sekitar 10 orang di perahu itu, termasuk beberapa perempuan. Saat itu aku berubah menjadi wujud asliku dan melahap setengahnya sekaligus. Lalu aku menyedot sisanya ke dalam gelang penyimpananku. Haha, ketika orang-orang itu melihat wujud asliku, mereka semua berteriak, 'Monster laut.' Kalau begitu, bisakah kau biarkan aku juga?" Si botak memberi isyarat pada si lelaki besar berwarna biru dengan tatapannya. Pria biru besar itu tertawa terbahak-bahak, "Baiklah, semuanya." Sebelum pria biru besar itu selesai bicara, sebuah tinju menembus dadanya dan, terlebih lagi, mendarat tepat di jantungnya. Jantung pria ini langsung hancur berkeping-keping. "Pergilah ke neraka." Ada sedikit kekejaman di mata Qin Yu. Mendengar apa yang dikatakan kedua pria itu satu sama lain, ia bertekad untuk membunuh mereka. Begitu si botak melihat Qin Yu, ia sangat terkejut, "Siapa kau?" Si botak nyeri karena sebelum ia sempat merasakan aura, Qin Yu sudah langsung membunuh temannya dengan satu pukulan. Kecepatan ini sungguh luar biasa cepat. Dengan senyum tipis di sudut mulutnya, Qin Yu menatap pria botak itu, "Kau akan menjadi target ujian jiwaku." "Pemeriksaan jiwa, apa artinya?" Pria botak itu tercengang dalam hatinya. Pemeriksaan jiwa hanya dapat digunakan ketika jiwa lawan masih ada. Jika tubuh seseorang mati, jiwanya akan segera meninggalkan tubuh untuk memasuki siklus reinkarnasi. Oleh karena itu, ada dua cara untuk melakukan pemeriksaan jiwa pada seseorang. Cara pertama adalah memeriksa jiwanya secara langsung ketika ia masih hidup. Cara kedua adalah membunuhnya lalu segera memeriksa jiwanya, memanfaatkan waktu ketika jiwanya belum meninggalkan tubuh. Akan tetapi, karena lelaki besar berwarna biru itu telah lama meninggal, jiwanya telah pergi, dan karenanya Qin Yu hanya dapat menganggap lelaki botak berbaju zirah ini sebagai sasaran ujian jiwanya. "Kau, seorang Siuxianis yang membunuh putra sangmu." Pria botak itu tiba-tiba berkata. Qin Yu sedikit mengangkat alisnya karena lawannya dengan cepat mengenalinya. "Kau tiba-tiba mengenaliku. Katakan padaku, bagaimana kau melakukannya?" Tanyanya sambil menatap pria botak itu, yang diam-diam menghela napas karena lawannya tidak langsung menyerangnya, yang juga memberinya peluang tipis untuk kabur. Dia tidak berniat melawan Qin Yu. Setelah melihat bagaimana Qin Yu membunuh temannya dengan satu pukulan tadi, dia sudah bisa menilai kekuatan Qin Yu. Pria botak itu berkata sambil tersenyum menyanjung, "Ini sebenarnya sangat sederhana. Tubuhmu tidak memiliki aura Xiu Yao. Auramu berbeda dari kami. Lagi pula, seorang Siuxianis yang berani menyelam jauh ke dalam laut bisa jadi ahli yang sangat kuat atau pemula yang sama sekali tidak tahu apa-apa, tetapi di bagian atas area ini, tidak ada." Sebelum lelaki botak itu selesai berkata, dia tiba-tiba melihat tubuh Qin Yu yang berjarak 10 meter darinya, bergoyang dan tiba di wajahnya dalam sekejap. Si botak langsung bereaksi, ingin melawan. Namun, ketika baru saja melancarkan pukulan, bang! Diiringi rentetan suara tulang remuk, tinju Qin Yu langsung menghancurkan tinju pria botak itu. Sambil terkejut, Qin Yu menembus dadanya dan menghancurkan jantungnya berkeping-keping. Di saat yang sama, tangan kiri Qin Yu mencengkeram kepala pria botak itu dengan keras. Siumo pemeriksaan jiwa. Setelah beberapa saat, Qin Yu menarik tangannya. Bersamaan dengan itu, ia mendapatkan jindan dari dua Xiu Yaois ini, yang keduanya berada di tahap tengah jindan. Ia memberi kesempatan kepada si botak untuk bicara karena ia tidak ingin terjadi kesalahan. Jika ia mencoba membunuh si botak tepat setelah membunuh si pria besar berwarna biru, si botak pasti akan melawan sekuat tenaga. Jika si botak itu meledakkan dirinya sendiri,
ia harus melarikan diri untuk menghindari ledakan, yang akan memberi jiwa lawan cukup waktu untuk melayang. Oleh karena itu, Qin Yu membiarkan si botak itu berbicara, tetapi ketika lawan baru saja mengatakan setengah dari apa yang ingin ia katakan, ia langsung bertindak. Mari kita singkirkan mayat-mayat itu untuk menghilangkan semua jejak. Dia menyedot mayat, senjata, dan baju sirah kedua Xiu Yaois itu ke dalam cincin spasialnya. Xiu Zhennis biasa memiliki gelang penyimpanan dengan ruang sempit sehingga mereka harus berurusan dengan beberapa hal yang tidak berguna sebelum melakukan ini, tetapi Qin Yu tidak peduli. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Menghisap tubuh-tubuh di cincin spasial adalah cara terbaik untuk menghilangkan semua jejak apa yang terjadi. Setelah menyerap ingatan para Xiu Yaois itu, Qin Yu kini memahami segalanya tentang dunia bawah laut para Xiu Yaois. Semua keraguannya lenyap seketika. Ia tak kuasa menahan senyum tipis penuh percaya diri, aku mengerti. Lautan itu luas dan tampak tak terbatas. Pulau-pulau di permukaan laut adalah wilayah Siuxianis dan Siumoa, sementara dunia bawah laut yang tak terbatas adalah wilayah Xiu Yaois, yang kekuatannya jauh lebih besar daripada Siuxianis maupun Siumoa. Ada 3 negara adik kuasa di dunia bawah laut Xiu Yaois, bagaikan 3 kerajaan besar. Yang pertama adalah Istana Naga Azure. Penguasa istana ini, tentu saja, adalah seekor naga biru suci dalam wujud aslinya. Ia disebut sebagai ahli nomor 1 di dunia Xiuzhen di luar negeri. Bahkan para ahli super di kalangan Siuxianis dan Siumoa pun tak tertandingi. Yang kedua adalah Aula 9 Iblis, yang memiliki 9 pemimpin, yang wujud aslinya adalah naga air iblis ungu, sejenis naga air yang bermutasi. Meskipun secara individu mereka tidak sekuat penguasa istana naga Azure, sebagai 9 bersaudara, mereka memiliki keunggulan jumlah. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka adalah ahli super. Yang ketiga adalah Blue Water Mansion. Master Blue Water Mansion adalah binatang suci mutan seekor katak bermata 3 biru. Mata ketiganya sangat menakutkan dan memiliki serangan yang sangat aneh. Dia sedikit lebih lemah daripada penguasa Azure Dragon Palace, tetapi karena mata ketiga yang tidak biasa itu, bahkan penguasa Azure Dragon Palace pun tidak yakin bisa mengalahkannya. Di dunia bawah laut Xiu Yaois, ketiga negara adidaya ini bagaikan 3 kerajaan super. Mereka menempati wilayah perairan yang radiusnya masing-masing jutaan li. Tak seorang pun berani menggoyahkan posisi kekuasaan mereka, sehingga mereka menjadi penguasa absolut di bawah air. Ada kekuatan-kekuatan kecil di bawah ketiga negara adik kuasa ini. Perairan yang dikuasai oleh Aula 9 Iblis memiliki radius 90 juta li. Terdapat 8 kekuatan yang lebih rendah di wilayah ini, yang semuanya berada di bawah kendali Aula 9 Iblis, dan pemimpinnya adalah Gua Merah Darah, yang bertanggung jawab atas wilayah paling utara, yang radiusnya 8 juta li, dari wilayah Aula 9 Iblis. Strukturnya sangat jelas, persis seperti di benua Qianlong. Istana Naga Biru, Aula 9 Iblis, dan Istana Air Biru sangat mirip dengan 3 dinasti besar. Gua Merah Darah seperti sebuah kabupaten yang berada di bawah Aula 9 Iblis. Dan saat ini aku berada di perairan yang dikuasai oleh Gua Merah Darah. Pikiran Qin Yu sekarang jernih. Sebelumnya, ia tidak tahu apa-apa tentang dunia bawah laut para ahli Xiu Yao, jadi wajar saja ia takut. Manusia hanya takut pada hal yang tidak diketahui. Setelah memahami semuanya, meskipun Qin Yu tahu bahwa ada banyak ahli Xiu Yao di bawah air, ia merasa jauh lebih rileks secara mental. Dunia bawah laut para Xiu Yaois ini jelas lebih besar daripada benua Qianlong, dan terlebih lagi, ada lebih banyak ahli di sini. Kedua dunia ini jelas tidak setara. Beberapa puluh Xiu Yaois acak dari dunia bawah laut saja dapat dengan mudah memusnahkan seluruh benua Qianlong. Benua manusia dan dunia bawah laut para Xiu Yaois tidaklah berada pada level yang sama. Ternyata inilah alasan mengapa para Xiu Yaois bisa dengan cepat tahu kalau aku orang luar. 2 kartu giok muncul di tangannya. Kartu-kartu giok ini diambil dari tubuh 2 Xiu Yaois yang terbunuh beberapa saat yang lalu. Bagian atas kartu giok ini memiliki 2 kata, 9 Iblis, dan bagian bawah kartu memiliki kata, Merah Darah. Beberapa kata ini memancarkan aura khusus. Pada awalnya, Yang Mulia Aula 9 Iblis memberi perintah, yaitu, di wilayah kekuasaan Aula 9 Iblis, semua Xiu Yaois yang telah mencapai tahap jin dan harus menerima kartu identitas giok. Di perairan Aula 9 Iblis, Xiu Yaois yang berasal dari kekuatan yang sama tidak boleh saling bertarung. Ada 9 jenis kartu identitas giok untuk para Xiu Yaois di wilayah Nine Demons Hall. Mereka adalah 9 iblis merah darah, 9 iblis cangkang besar, dan seterusnya.
Terdapat 8 kekuatan yang lebih rendah seperti gua merah darah di wilayah Aula 9 Iblis, sehingga wajar jika terdapat 8 jenis kartu identitas giok seperti kartu merah darah 9 Iblis. Jenis kartu identitas giok terakhir adalah kartu 9 Iblis. Kartu ini diberikan kepada para Siwiaois yang berada langsung di bawah Aula 9 Iblis dan tidak dikendalikan oleh 8 kekuatan tersebut. Tidak ada Siwiaois di wilayah Nine Demons Hall yang diizinkan membunuh orang-orang yang memiliki kartu Nine Demons. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dihukum oleh penjaga Nine Demons Hall. Seorang Siwiaois dengan kartu 9 Iblis darah merah tidak diperbolehkan membunuh Siwiaois lain dengan jenis kartu identitas giok yang sama, tetapi ia dapat membunuh Siwiaois manapun yang memiliki jenis kartu identitas yang berbeda. Aula 9 Iblis memberikan perintah ini untuk membuat 8 kekuatan kecil saling bertarung, sehingga kehilangan kekuatan. Lagi pula, tak seorang pun bisa membunuh para Siwiaois yang dikendalikan langsung olehnya. Maka, wajar saja jika semakin banyak Siwiaois yang menjadi bawahan langsungnya. Ada sedikit senyum di wajah Qin Yu. Mulai sekarang, aku akan menjadi anggota Gua Merah Darah, yang berada di bawah Aula 9 Iblis. Ia mempersonalisasi sebuah kartu giok dengan darah dan menghisapnya ke dalam tubuhnya, lalu dengan mudah memasukkan kartu lainnya ke dalam cincin spasialnya. Aula 9 Iblis tidak pernah khawatir orang luar akan mengambil kartu identitas giok ini secara paksa. Bahkan, mereka tidak bisa menunggu beberapa ahli dari luar untuk menerimanya. Setelah seorang Siwiaois memiliki kartu identitas giok, ia dapat merasakan informasi tentang kartu identitas giok orang lain. Jika mereka memiliki jenis kartu identitas yang sama, ini berarti mereka berasal dari kekuatan yang sama. Jika jenis kartu identitas mereka berbeda, mereka dapat saling bertarung. Tentu saja, ia juga dapat melawan seseorang dari kekuatan yang sama dengannya jika ia yakin dapat menyembunyikannya dari pasukan penegak aturan atau dapat melawan pasukan ini. Sebelumnya, terutama karena Qin Yu dan Xiao Hei tidak memiliki kartu identitas giok saat mereka menyelam jauh ke dalam laut, mereka dengan cepat ditemukan oleh para Siwiaois. Tapi, meskipun aku punya kartu giok, tubuhku tetap tidak memiliki aura Siwiao. Qin Yu sedikit mengernyit. Aura para Siwiaois umumnya disebut aura iblis, yang sangat mudah dikenali oleh semua Siwiaois. Inilah juga alasan mengapa para Siwiaois itu langsung dapat menilai bahwa Qin Yu adalah seorang Siuxianis. Dia merasa telah timbul suatu komplikasi. Karena ia memiliki kartu identitas giok, para Siwiaois dapat merasakan aura pada kartunya. Jika mereka tidak memperhatikannya dengan saksama, mereka tidak akan dapat mengetahui identitas aslinya. Tetapi jika mereka mengamati auranya dengan saksama, mereka akan menyadari bahwa ia tidak memiliki aura iblis, yang akan menempatkannya dalam bahaya serius. Aura iblis. Qin Yu mengerutkan kening dalam-dalam sambil bergumam berulang kali. Namun, pikirannya terus merenung. Para Siwiaois dapat mengenali satu sama lain berkat, pertama, kartu identitas giok dan, kedua, aura iblis mereka. Lagi pula, karena kebanyakan Siwiaois menggunakan wujud manusia mereka terlihat sangat mirip dengan Siuxianis dan Siumoa. Benar sekali, kegelapan utara. Senyum tipis muncul di sudut mulut Qin Yu. Kegelapan utara adalah keterampilan rahasia Siumo yang beberapa tingkat lebih sulit dipraktikkan daripada ujian jiwa. Untuk melakukan kegelapan utara, pengguna harus menggabungkan energi spiritualnya dengan energi elemen tubuhnya. Kegelapan utara memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah untuk menekan aura pengguna dan fungsi kedua adalah untuk mempercepat kemajuan latihannya. Jika dia ingin menekan auranya, dia hanya perlu mengeksekusi jurus itu dengan sedikit energi spiritual, maka seluruh auranya akan tertelan. Jika ia ingin mempercepat kemajuan latihannya, ia harus menggunakan banyak energi spiritual untuk melancarkan jurus tersebut. Tak hanya seluruh auranya akan tertelan, energi suci alami di sekitarnya pun akan terserap sepenuhnya. Saat itu, di mata pengamat, pengguna jurus kegelapan utara akan tampak seperti lubang hitam, menyedot semua energi suci di sekitarnya. Memeriksa seseorang dengan indera suci adalah, pertama-tama, memeriksa indera sucinya dan, kedua, memeriksa aura yang dipancarkan tubuhnya. Begitu aku menggunakan kegelapan utara, auraku takkan terpancar. Orang lain tak hanya takkan bisa merasakan auraku, tapi juga energi spiritualku. Mungkin musuh akan mengira aku sedang berlatih teknik Siwiao khusus. Ini adalah solusi eklektik. Qin Yu bukan seorang Siwiaois, jadi ia tidak bisa membentuk aura iblis yang secara alami dipancarkan oleh para Siwiaois dari tubuh mereka. Namun, ia hanya perlu menyerap seluruh auranya. Jika orang lain menyadari bahwa mereka tidak bisa merasakan auranya sama sekali, mereka umumnya akan menganggapnya sebagai seorang ahli misterius. Qin Yu, yang tengah merenungkan tentang latihan kegelapan utara,
sama sekali tidak menyadari adanya seekor ikan kecil berwarna hijau yang tidak jauh darinya. Saat Qin Yu mengamati sekelilingnya menggunakan indera sucinya, ia tidak mempedulikan ikan dan udang biasa, melainkan hanya peduli pada mereka yang setidaknya telah mencapai tahap jindan. Ikan hijau kecil ini adalah ikan kecil tingkat Xiantian, yang sangat umum terlihat di kedalaman laut. Di istana klan Sang, Sang Mo duduk sendirian di aula utama, dengan sedih meneguk anggur seteguk demi seteguk. Setelah berhari-hari mencari Qin Yu tanpa menemukan apapun, ia kini telah meminta bantuan 30 ahli dari klan ikan bermata hijau, yang konon katanya memiliki mata di mana-mana di lautan. Senior Sang Mo, pembunuhnya telah ditemukan. Seorang pria berwajah bersisik hijau bergegas masuk ke aula utama, lalu berkata sambil tersenyum kepada Sang Mo sambil membungkuk. Sang Mo segera menghentikan cangkir di tangannya. Kau bilang, pembunuhnya sudah ditemukan. Matanya berkilat penuh niat membunuh. Pria dari klan ikan bermata hijau itu berkata dengan bangga, bukankah itu hanya area seluas 100.000 li? 30 anggota klan saya telah mencari bersama. Masing-masing dari mereka mengendalikan lebih dari 1.000 ikan. Ada banyak sekali ikan di dasar laut, jadi siapa yang akan memperhatikan ikan biasa? Haha, cepat beritahu aku di mana dia. Sang Mo gembira. Pria dari klan ikan bermata hijau itu langsung menyerahkan sekeping giok kepada Sang Mo. Lagi pula, sangat sulit untuk memberikan deskripsi verbal yang jelas tentang keberadaan Qin Yu. Menggunakan indera suci untuk menggambar sketsa lokasi Qin Yu jauh lebih mudah. Begitu Sang Mo memindai keping giok itu dengan indera sucinya, ia tahu di mana Qin Yu berada saat ini. Bagus, kalau pembunuhnya sudah tertangkap, aku pasti akan berterima kasih banyak padamu. Saat ini Sang Mo sangat gembira. Pria dari klan ikan bermata hijau itu berkata sambil tersenyum, aku akan pergi bersamamu, senior Sang Mo. Bahkan jika dia pindah, aku bisa memberitahumu keberadaannya dengan jelas. Bagus sekali, kalau begitu ikuti aku. Tepat setelah berkata demikian, Sang Mo melesat keluar dari istana bagai seberkas cahaya merah, melesat sangat cepat menuju lokasi Qin Yu. Pria dari klan ikan bermata hijau itu pun berjalan berdampingan dengannya. Sang Mo juga mulai memberitahu anggota klannya untuk berkumpul di area itu melalui pemancarnya. Kali ini aku tidak akan membiarkannya lolos apapun yang terjadi. Mata Sang Mo berbinar-binar dengan ganas. Niat membunuhnya terus bergejolak di sekujur tubuhnya. Qin Yu masuk ke bebatuan gunung bawah laut dan mulai mencoba berlatih jurus Siumo kegelapan utara. Ujian jiwa hanya menggunakan energi spiritual sehingga sangat mudah baginya untuk berlatih, namun kegelapan utara menggabungkan energi spiritual dengan energi unsur tubuh sehingga Qin Yu harus mencampur energi bintang dan energi spiritualnya bersama-sama. Dia mengeluarkan aliran energi bintang dari dantiannya dan aliran energi spiritual dari kepalanya lalu membuat keduanya bersentuhan satu sama lain. Gabungkan. Bagaimana cara menggabungkannya? Qin Yu menemukan bahwa energi bintang dan energi spiritualnya adalah dua jenis energi yang sangat berbeda. Tidak ada cara untuk menggabungkan keduanya karena energi spiritual bahkan dapat menembus energi bintang. Energi spiritual bersifat imaterial, sedangkan energi bintang bersifat fisik. Tidak heran buku itu mengatakan kegelapan utara sangat sulit dipelajari. Penulisnya baru bisa menciptakannya setelah mencapai tahap duji. Qin Yu sedikit mengernyit. Energi spiritual dan energi bintang pada dasarnya adalah dua hal yang sangat berbeda, jadi hanya Tuhan yang tahu bagaimana penulis mampu menggabungkan keduanya. Senior Sang Mo, anak muda saya baru saja mengirim pesan bahwa pembunuhnya ada di gunung bawah laut 300 li di barat daya. Sepertinya dia sedang berlatih. Pria dari klan ikan bermata hijau itu berkata kepada Sang Mo sambil tersenyum dan percaya diri. Mata Sang Mo berbinar. Ada lebih dari 20 anggota klannya di belakangnya. Sementara itu, anggota klan Sang di beberapa arah lain juga berusaha mengepung Qin Yu. 300 li, sangat bagus. Sang Mo merasakan darah di sekujur tubuhnya mendidih. Begitu ia mengingat bagaimana kepala putranya ditembus dan dihancurkan serta jin dan putranya direnggut, ia tak kuasa menahan amarahnya. Pergi. Dengan jubahnya berkibar, Sang Mo mempercepat langkahnya, bergegas menuju lokasi Qin Yu saat itu. Di satu sisi, pria dari klan ikan bermata hijau dan lebih dari 20 anggota klan Sang juga bergegas ke arah Qin Yu untuk mengejarnya. Hanya 300 li, bagi para penganut Xiu Yao, ini adalah jarak yang sangat pendek. Tak lama kemudian, hanya tersisa beberapa puluh li antara Sang Mo dan Qin Yu. Di gunung bawah laut, Qin Yu, yang indera sucinya selalu waspada, tiba-tiba mengubah raut wajahnya. Indera sucinya mendeteksi Sang Mo dan beberapa ahli sedang bergegas ke arahnya di timur laut. Untungnya bagi Qin Yu, indera sucinya menjadi sedikit lebih kuat dan jangkauannya juga meluas.
Melihat Sang Mo bergegas dalam garis lurus dan ekspresi Sang Mo, Qin Yu 90% yakin bahwa Sang Mo tahu di mana dia berada. Tanpa sempat memikirkan bagaimana musuh bisa tahu lokasinya, Qin Yu meninggalkan gunung bawah laut dengan sangat cepat. Berdiri di atas pedang terbangnya dan menggunakan teknik penyatuan senjata tubuh, ia segera melarikan diri ke selatan. Sang Mo tidak mengejar dalam wujud aslinya, jadi kecepatannya tentu saja tidak secepat Qin Yu. Gawat, si pembunuh sepertinya menyadari kita. Dia lari ke selatan. Pria dari klan ikan bermata hijau itu langsung cemas. Wajah Sang Mo berubah warna. Pria dari klan ikan bermata hijau itu melanjutkan, kecepatan si pembunuh sangat tinggi. Anakku tidak bisa mengimbanginya. Mungkin ikan yang dikendalikan oleh anggota klanku yang lain bisa mendeteksi si pembunuh, tetapi para anggota ini masih berada di istana klan Sang. Sang Mo tidak menyangka kalau Qin Yu akan mampu mendeteksinya, jadi dia hanya membawa seorang pria dari klan ikan bermata hijau bersamanya. Tidak apa-apa, aku sudah mengatur anggota klanku ke arah lain. Niat membunuh mulai terpancar dari wajah Sang Mo. Bersamaan dengan itu, dengan kibasan jubahnya, Sang Mo berubah menjadi gurita merah raksasa. Dengan goyangan 8 tentakelnya, ia langsung mengejar ke selatan bagai seberkas cahaya. Dibandingkan dengan Qin Yu yang menggunakan penyatuan senjata tubuh, ia bahkan sedikit lebih cepat. Qin Yu berlari ke selatan dengan sangat cepat, namun kemudian dia tiba-tiba berhenti. Ada seseorang, indera sucinya telah mendeteksi sekitar 10 gurita yang jaraknya beberapa puluh li darinya. Meskipun saat ini hanya ada sekitar 10 gurita, siapa yang bisa menjamin bahwa lebih banyak lagi yang akan datang? Berdasarkan hal ini dan fakta bahwa Sang Mo baru saja bergegas ke arahnya, Qin Yu membuat penilaian. Sang Mo tahu di mana aku berada. Lagi pula, sebuah lingkaran bahkan telah terbentuk di sekitarku. Setelah Qin Yu berhenti sejenak, indera sucinya menemukan bahwa seekor gurita merah besar tengah berlari ke arahnya dari jarak beberapa puluh li di belakangnya. Itu Sang Mo. Raut wajah Qin Yu langsung berubah.